Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Alisha Putri dan ibu pembimbing saya Ibu Mahdah Aulia SSI. Saya selaku perwakilan dari SMP 48 Surabaya. Saya di sini ingin menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Siotik, Mitigasi Pengolahan Limbah Plastik, Inovasi Pengolahan Limbah Non-Organik sebagai Upaya Adiwiyata dan Sisi Artistik Lingkungan Sekolah. Suatu yang membelakangi saya mengambil judul dan penelitian ini karena adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari pembuangan sampah plastik sembarangan. Sekolah SMP 48 Surabaya adalah sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata sendiri adalah sebuah sekolah yang menerapkan hidup peduli lingkungan. Sekolah adiwiyata bertujuan menyadarkan warga sekolah akan lingkungan sehingga dapat turut bertanggung jawab dalam menyelamatkan lingkungan. Tapi kebanyakan sekolah adiwiyata itu fokus pada upaya penghijauan saja, sedangkan upaya untuk hidup peduli lingkungan itu juga harus dipertimbangkan. Pertama, bagaimana cara mendaur ulang limbah sampah plastik. Yang kedua, mengapa limbah plastik dapat merusak lingkungan. Klarifikasi sampah dibagi dalam dua. Antara lain adalah sampah organik dan non-organik. Organik adalah dari sampah basah maupun daun-daun yang sudah kering, yang bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Non-organik adalah limbah dari plastik, bisa diubah menjadi sebuah produk yang memiliki keindahan atau artistik sebagai barang yang layak digunakan atau mempunyai nilai jual. Dalam mengurangi sampah limbah plastik yang terlalu banyak di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan sekitarnya, perlu daur ulang sampah plastik dan pengelolaan sampah limbah plastik yang baik. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun pencemaran lautan. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahan menimbulkan toksin dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan untuk sampah plastik terurai secara alami. Maka dari itu saya melakukan penelitian dari sampah, yaitu sampah botol plastik, kresek, dan sedotan sebagai produk yang bisa digunakan di sekolah. Daur ulang dan pemanfaatan ulang mempunyai tujuan antara lain sebagai: pertama, mengurangi jumlah limbah plastik untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam. Cara membuat barang dari limbah plastik. Botol plastik. Membuat tempat pensil atau pot. Untuk pot bisa digunakan dan dipakai di taman atau kebun sekolah. Untuk tempat pensil bisa digunakan di meja guru. Kresek membuat bunga dari kresek yang tidak dipakai untuk bunga bisa menjadi hiasan meja atau hiasan perpustakaan di sekolah. Sedotan bisa dari sampah sedotan kita bisa membuat kotak tempat tisu. Untuk tempat tisu bisa dipakai di meja ruang guru. Hasil dari kita mengelola atau mendaur ulang limbah plastik adalah dengan mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar, menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Bahwasanya setelah adanya pelaksanaan inovasi mengenai gerakan Siotik, diperoleh hasil terhadap tingkatan kesadaran warga sekolah mengenai pemilahan sampah yang dapat didaur ulang serta mengenai pengolahan limbah plastik yang mulai meningkat secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kerja bakti yang diadakan seminggu sekali pada hari Jumat, yang mana terdapat kegiatan pengelompokan sampah dan juga kegiatan SAS di sekolah yang menggunakan program untuk mengelola limbah plastik yang sudah dipilah pada minggu sebelumnya. Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Maksimum penggunaannya: alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Mengurangi
penggunaan bahan sekali pakai. Sebagai kesimpulan, sebagai besar produk plastik dapat dibuat dari daur ulang sampah plastik, contohnya membuat pot, penyemaian tanaman dari botol plastik bekas, membuat tempat tulis dari botol bekas, membuat mainan dan dari plastik bekas, membuat karya seni dari plastik bekas. Masalah sampah plastik juga sering memperparah dan mempengaruhi pemanasan global dan perubahan iklim di seluruh dunia. Sekian penjelasan hasil dari penelitian saya. Terima kasih, mohon maaf bila